Hai Bu Nurul, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam, Bu Rofa. Alhamdulillah saya sehat. Hanya saja saya sedikit gelisah, Bu. Oh, gelisah ya Bu. Pantas saja dari tadi kok kayak galau gitu wajahnya Bu Nurul ini. Kelihatan ya, Bu. Iya Bu, memangnya Bu Nurul ini kenapa? Apa yang menjadi pikiran Bu Nurul? Iya, Bu. Ada permasalahan nih, Bu, di kelas saya. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Nurul? Iya, Bu. Saya butuh teman curhat, sharing-sharing gitu, Bu. Bolehkah berbincang sebentar dengan Bu Rofa? Iya, bisa sekali Bu Nurul. Kebetulan saya ada waktu kosong nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Nurul harapkan dari percakapan kita saat ini Bu? Iya, Bu, saya ingin mencari solusi, Bu, atas masalah saya ini. Jadi, supaya saya dapat menemukan solusinya, Bu, karena sudah buntu nih, Bu, rasanya. Mungkin setelah berbincang dengan Bu Rofa, saya bisa mendapat gambaran, pencerahan tentang solusi yang perlu saya lakukan, Bu. Baik Bu Nurul, semoga setelah kita ngobrol Bu ya, bisa mendapatkan solusi nanti ya Bu ya. Memangnya ada masalah apa ya Bu Nurul? Jadi begini, Bu Rofa. Ada beberapa siswa saya itu kurang semangat belajarnya, mengikuti pelajaran saya itu, dan sering tidak mengerjakan tugas. Itu Bu Rofa, apalagi pada saat pelajaran matematika. Saya jadinya bingung, Bu Rofa. Baik, jadi tadi Bu Nurul bilang ada beberapa siswa yang kurang semangat belajar ya Bu? Iya, Bu. Dan sering tidak mengerjakan tugas juga saat pelajaran apa tadi Bu? Pelajaran? Matematika, Bu. Oh, waktu pelajaran matematika. Kalau boleh tahu, berapa siswa kira-kira Bu yang seperti itu Bu? Dua, Bu. Dua siswa, Bu. Hmm, apakah Bu Nurul sudah menelusuri penyebab siswa kurang semangat belajar tersebut Bu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil mereka ya, sudah terus melakukan segitiga restitusi juga saya, Bu. Karena saya ingin mengetahui masalah mereka itu apa gitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Nurul sudah melakukan segitiga restitusi tersebut. Lalu, menurut pengamatannya Bu Nurul nih ya, mengapa siswa bosan dan takut ketika pembelajaran matematika yang Bu Nurul berikan pas waktu mapel matematika, Bu? Itu kira-kira kenapa ya, Bu? Iya itu, Bu. Bosan, takut karena soalnya itu rumit katanya, Bu. Males gitu untuk mengerjakan soal rumit gitu, nggak bisa katanya, Bu. Begitu, Bu ya. Baik, Bu ya. Saat melakukan restitusi, apakah berhasil, Bu? Ya awalnya berhasil. Nah, setelah itu kembali lagi, Bu, kayak enggak semangat lagi. Terus ngerjakan soal juga ya asal apa, enggak jarang sekali gitu loh, Bu, untuk Iya, 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 iya. mengerjakan. Baik, Bu Nurul ya. Kira-kira nih, Bu ya, kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu Nurul harapkan dari siswa tersebut, Bu? Nah, saya ingin, Bu ya, tentunya ingin mereka semangat lagi belajarnya, Bu, tanpa merasa bosan dan takut pada pelajaran matematika seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Iya, 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 iya. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan semangat belajar mereka, sehingga nih, Bu, ya, mereka itu tidak bosan, tidak takut ketika menghadapi pembelajaran matematika, Bu?
Nah, iya Bu ya, setelah saya merenungi hal itu kenapa terjadi. Nah, ternyata saya belum menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan Bu. Kemudian media yang saya gunakan juga kurang Bu. Seperti itu. Baik Bu. Jadi metode yang Bu Nurul berikan kurang efektif berarti Bu ya. Iya Bu. Dan kurangnya media pembelajaran yang Ibu Nurul berikan ke mereka. Baik Bu. Lalu apa yang bisa Ibu Nurul lakukan? Nah, jadi hal-hal yang akan saya lakukan Bu ya, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tidak akan merasa bosan dan takut lagi. Nah, juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya siswa lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran saya, Bu. Baik, bagus itu Bu. Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan metode yang berhasil itu Ibu terapkan di kelas Bu? Kira-kira pernah nggak sebelumnya Bu? Oh, ada Bu, ada. Waktu itu saya pernah melakukan metode ya pembelajaran dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan menggunakan media berbasis permainan yaitu Ludo Matematika. Nah, saya membuat Ludo Matematika itu sebuah media yang saya buat dengan melakukan permainan seperti ular tangga itu Bu, dengan dadu nanti ya anak-anak melempar dadu. Nah, di dadu itu angka yang muncul di Ludo itu nanti ada soal Bu. Nah, anak-anak mengerjakan soal sesuai angka yang ada di Ludo itu Bu. Nah, di situ ada soal-soalnya sudah. Jadi, anak-anak itu terlibat aktif semua Bu. Mengerjakan soal juga kayak senang gitu ya. Karena ingin menang kan, ada permainan itu menang. Nah, saya merasa menang gitu. Jadi mereka senang mengerjakan soal sambil bermain Bu. Luar biasa ya Bu Nurul ya. Menyenangkan sekali sepertinya. Kalau bisa kita kasih nilai nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Nurul, di angka berapa keberhasilan usaha yang dilakukan Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu? Menurut saya di angka 8 sampai 9, Bu. Baiklah. Selanjutnya nih Bu ya, rencana apa saja yang akan Bu Nurul lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Ya, Bu Rofa, yang akan saya lakukan yaitu membentuk kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, itu berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Dan terus meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode yang tepat dan media yang menarik seperti yang sudah saya lakukan dengan belajar sambil bermain tadi Bu ya, yang sudah saya ungkapkan sama Bu Rofa. Juga dengan menggunakan media lainnya. Nah, selain media permainan, ada juga media video pembelajaran yang menarik gitu Bu. Saya juga akan memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Nah, supaya anak tidak bosan, kembali fokus gitu. Jadi lebih meningkatkan kualitas mengajar saya juga Bu. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan wawasan saya dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Seperti itu, Bu. Wah, sudah luar biasa sekali loh Bu Nurul ini sebenarnya. Ternyata sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya tadi ya Bu ya. Ya iya ya Bu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kok tidak terpikirkan Bu ya? Kok tidak terpikirkan dari tadi gitu loh. Saya sampai bingung-bingung mencari solusi. Alhamdulillah Bu ya, saya sudah mendapatkan pencerahan dari masalah ini. Iya Bu, memang kita itu
itu butuh sharing Bu ya. Karena dengan sharing kita akan mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang kita alami Bu. Iya, betul Bu Rofa. Baik Bu, lalu siapa nih menurut Bu Nurul yang bisa membantu kita ketika ada hal serupa terjadi selanjutnya Bu? Yang bisa membantu saya yaitu ada kepala sekolah pastinya ya. Terus rekan sejawat Bu yang sering memberi masukan-masukan ya, saran, kritik dan berbagi praktik baik pada saya. Dan saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa supaya memberi dukungan pada anaknya dalam belajar. Begitu Bu. Oh, jadi yang dapat membantu rencana Bu Nurul ke depannya ini ada kepala sekolah ya Bu ya, rekan sejawat dan orang tua atau wali murid. Kira-kira nih Bu ya, butuh berapa lama Bu untuk melakukan rencana tersebut Bu? Secepatnya Bu, saya akan segera secepatnya melakukan hal itu supaya mengetahui keberhasilan rencana saya Bu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, benar Bu, benar sekali Bu. Nah, kapan Bu Nurul nih ya kira-kira akan mulai melaksanakan rencananya ini Bu? Wah, mungkin minggu depan Bu ya, supaya saya segera dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan memihak pada siswa Bu, sehingga tujuan pembelajaran tercapai maksimal. Ya, ya. Iya Bu, benar. Bagus sekali Bu Nurul. Lalu nih ya, bagaimana komitmen yang akan Bu Nurul lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Ya Bu, saya akan segera melakukan tindakan dari rencana tersebut dengan konsisten dalam melakukannya dan penuh tanggung jawab Bu. Saya juga akan terus belajar, selalu mengupdate informasi tentang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan berbagi praktik baik Bu. Kemudian saya juga dapat menerapkan berbagai metode yang efektif dan menyenangkan dalam pembelajaran, terutama pelajaran matematika yang awalnya sering ditakuti siswa, supaya menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Bu. Baik Bu Nurul, luar biasa sekali ya Bu. Lalu adakah dukungan dari pihak lain yang mungkin Ibu butuhkan begitu? Iya Bu. Nah, kalau dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat sudah saya dapatkan. Sarana dan prasarana juga sudah tersedia, Bu. Nah, mungkin dukungan wali murid, Bu, yang saya butuhkan untuk ke depannya. Karena memang saya kan hanya rencana tadi, Bu, ya, untuk berkomunikasi dengan wali murid. Jadi, ke depannya saya berharap dapat dukungan dari wali murid untuk memotivasi anaknya supaya bersemangat dalam belajar, Bu. Baiklah Bu Nurul, semoga ya Bu ya rencana tersebut berjalan dengan lancar ya Bu. Sekarang saya mau menanyakan bagaimana nih perasaannya Bu Nurul setelah berbincang hari ini Bu? Masya Allah, Alhamdulillah Bu Rofa, lega sekali saya Bu, karena yang tidak saya pikirkan tadi sudah dapat pencerahan, menemukan solusinya Bu, jadi tidak galau lagi. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang akan Ibu Nurul sampaikan mungkin? Saya rasa sudah cukup Bu Rofa. Terima kasih banyak loh Bu Rofa sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya Bu Rofa. Iya, Ibu Nurul, terima kasih kembali. Nah, dari perbincangan kita hari ini, kesimpulan yang Ibu tarik itu apa ya, Bu, kira-kira?
Ya, kesimpulan yang saya dapatkan, saya akan untuk memotivasi belajar anak itu supaya bersemangat, menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan media yang menarik bagi anak, Bu. Seperti itu. Juga saya akan mengembangkan kompetensi saya dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Seperti itu, Bu. Baiklah Ibu Nurul, terima kasih atas perbincangan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dilancarkan untuk kedepannya, untuk rencana-rencana kedepannya ya Bu Nurul ya. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu, sampai jumpa kembali Bu ya. Ya, sampai jumpa Bu Rofa. Baik, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.